Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Beni Salunya, NPM 100. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi diri salah satu perusahaan yang saya pilih. Itu perusahaan Cimori. Alasan saya memilih perusahaan seperti itu karena perusahaan Cimori ini sudah berkembang secara masyarakat. Namun latar belakang dari perusahaan Cimori ini didirikan oleh Bambang Sutantio pada tahun 2004, berawal dari usaha pengolahan susu di Puncak, Bogor, yang bertujuan untuk mendukung peternak lokal. Perusahaan ini berkembang dari produk susu segar menjadi berbagai produk olahan susu dan sosis premium di bawah merek Gensler. Dengan fokus pada kualitas dan keberlanjutan, Mori berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup peternak serta memenuhi permintaan pasar produk berbasis protein. Dari perusahaan Cimori itu isinya tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Misinya, perusahaan Cimori melakukan inovasi dalam nutrisi. Cimori memiliki misi untuk menghasilkan produk susu dan olahan susu yang berkualitas. Nilai-nilai perusahaan ada ketiga yaitu A, N, dan C. A untuk agile, di mana perusahaan Cimori ini melakukan inisiatif atau aktif, tanggap, dan cerdik dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan wewenang dan kewajibannya. Kemudian ada R, yaitu result oriented, bekerja dengan sepenuh hati dan dedikasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan mampu memberikan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Kemudian yang terakhir ada C, kolaboratif atau kolaborasi, di mana perusahaan Cimor ini bekerja sama, bersedia mengawasi dan dikoreksi demi perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan. Budaya perusahaan. Yang pertama yaitu kerja keras. Nilai dasar ini merupakan nilai yang dibangun sejak awal dan dijalankan oleh semua anggota tim perusahaan untuk mencapai visi dan misi. Yang kedua, terdapat dedikasi. Pimpinan dan anggota perusahaan berkomitmen untuk bertanggung jawab dengan sepenuh tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan Cimori. Ketiga yaitu terdapat kepedulian. Bersama-sama melibatkan diri dalam persoalan tentang keadaan dan kondisi yang terjadi di sekitar perusahaan dan menyelesaikan secara bersama-sama. Dalam perusahaan pasti terdapat target yang harus dicapai. Yang pertama yaitu target perusahaan Cimori ini menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25% hingga 30% untuk tahun 2024 dengan proyeksi pendapatan mencapai 8 sampai 8,97 triliun. Yang kedua, perusahaan juga berencana memperluas jangkauan pasar di luar Jawa dan Sumatera. Tujuannya yaitu PT Cimori bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup petani susu di Indonesia dan membeli susu segar dari mereka dengan harga yang lebih tinggi dari pasar. Yang kedua yaitu visi perusahaan menjadi industri susu yang berkualitas tinggi, sementara misi susu berkualitas dan membantu pemberdayaan masyarakat terutama perempuan melalui program Miss Cimori. Yang ketiga yaitu Cimori ini berkomitmen pada keberlanjutan dan inovasi dalam nutrisi produk serta proses produksi untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lokal. Adapun logo Cimori, yang pertama itu logo Cimori menamakan komitmen perusahaan dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dengan bahan baku lokal. Yang kedua, terdapat elemen pegunungan, yaitu ini untuk mempresentasikan lokasi puncak Cisarua Bogor. Yang terdapat bendera Indonesia, memiliki arti menegaskan identitas nasional akan kualitas produk yang berasal dari susu segar asli Indonesia. Logo-logo ini mencerminkan dedikasi Cimori untuk menghasilkan produk terbaik dan mendukung peternak lokal. Adapun sampel-sampel produk Cimori yang pertama ini terdapat squeeze Cimori, yang kedua terdapat susu Cimori, dan yang ketiga ada yogurt drink Cimori. Untuk event, Cimori juga mengadakan event di JA Covid Kemayoran 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juli 2024. Ya, Cimori juga melakukan kolaborasi bersama Point Coffee. Ada Summer Delight yang akan dilaksanakan 2 Mei hingga 13 Juni 2024 dengan cara share dan posting Summer Delight series di Instagram atau di TikTok. Kemudian ada event lagi, Parent Talk Festival yang akan dilaksanakan pada 9 November 2024 pada waktu 8 pagi hingga 6 sore. Ya, akan
dirasakan pada Urban Forest Jakarta Selatan. 7 dimensi budaya Cimori dapat mengembangkan budaya perusahaan melalui 7 dimensi berikut. Pertama, perhatian pada detail. Mendorong karyawan untuk fokus pada presisi dan analisis dalam pekerjaan mereka. Kedua, yaitu orientasi hasil. Memprioritaskan capaian hasil di atas proses dengan manajemen yang berfokus pada outcome. Orientasi orang. Pertimbangkan dampak keputusan terhadap karyawan, menekankan empati dan kesejahteraan individu. Yang keempat, ada orientasi tim, yaitu mengutamakan kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan sinergi dalam organisasi. Yang kelima, agresivan, mendorong sikap kompetitif dan proaktif di antara karyawan untuk mencapai keunggulan. Yang keenam, dapat stabilitas, menjaga konsistensi dan mempertahankan nilai-nilai organisasi sambil mengelola perubahan. Yang terakhir, ada inovasi dan pengambilan risiko, menghargai kreativitas dan keberanian dalam mengambil risiko untuk mendorong inovasi. Kemudian yang terakhir ada ideal dan real dari perusahaan Cimori. Ideal yang pertama yaitu inovasi produk yang relevan. Ini ideal dalam perusahaan Cimori untuk membuat produk sehat, rendah gula, tinggi protein, dan kemudian ramah lingkungan. Kenyataannya, Cimori cukup konsisten meluncurkan produk baru seperti snack bar, varian yogurt. Namun, tidak semua produk ini berhasil di pasar karena ada perubahan tren dari brand-brand yang lain. Kemudian ide yang kedua memberdayakan karyawan. Kenyataannya banyak memberikan kesempatan kerja. Ya, cuma ini memang banyak memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Namun dalam prakteknya terdapat tantangan seperti beban kerja yang tinggi dalam divisi-divisi tertentu. Ketika idealnya yaitu mendukung peternak lokal. Kenyataannya, Cimory memang menjalin kerjasama dengan peternak lokal, tetapi mereka juga menghadapi fluktuasi kualitas susu segar. Hal ini bisa diakibatkan oleh cuaca, kemudian faktor pakan, kemudian ada juga manajemen peternakan yang dilakukan oleh peternak lokal. Terkait itu, kemudian terdapat juga isu harga jual beli susu yang dianggap rendah oleh peternak menjadi kritik yang besar bagi perusahaan Cimory. Sekian penjelasan identifikasi perusahaan Cimory. Apabila ada yang ingin ditambahkan apa yang ingin disampaikan, komen di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.